Sebuah ruangan di sekolah swasta kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dipasangi garis polisi setelah ditemukan ratusan senjata, narkoba, dan barang bukti lainnya. Ruangan yang disebut merupakan bekas ruangan pimpinan yayasan, kini ditutup dan berada dalam pengawasan kepolisian. Sementara itu, gudang yang disebut menjadi lokasi penyimpanan ratusan senjata juga ditutup dengan terpal putih. Pihak yayasan memastikan seluruh barang yang ditemukan telah disita dan diserahkan kepada kepolisian. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan upaya maksimal dalam penguatan kinerja badan usaha milik negara atau BUMN. Rosan menjelaskan terkait arahan Presiden Prabowo untuk segera kembali menyederhanakan struktur organisasi di BUMN. Rosan menyebutkan langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi lapisan birokrasi, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat serta efisiensi lebih terjaga. Instruksi Presiden tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan program-program strategis nasional terus bergerak cepat, termasuk reformasi tata kelola BUMN hingga percepatan hilirisasi sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional. Supaya alhamdulillah itu beliau juga untuk pengurangan layer-layer terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga boleh meningkat, efisiensi juga lebih terjaga dan juga ya tentunya di BUMN lainnya. Karena sekarang jumlahnya yang kita sudah lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan per akhir bulan Juli kemarin. Dia juga minta diupdate seperti itu, dan yang lainnya ya update mengenai progres dari hilirisasi yang sudah berjalan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2026 sebesar 5,29% masih menyisakan persoalan ketimpangan dan dinilai lebih banyak dinikmati orang kaya. Ekonom Indef menilai perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu dimulai dari penguatan daya beli masyarakat secara organik, bukan hanya melalui stimulus jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2026 tercatat sebesar 5,29%. Meski demikian, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih menyisakan persoalan ketimpangan. Menurut Direktur Big Data Indef Eko Listianto, saat ini manfaat pertumbuhan dinilai lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan atas. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya rasio ketimpangan atau Gini rasio pada Maret 2026 yang meningkat dari 0,363 pada September 2026 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Eko menilai kenaikan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebab pertumbuhan yang lebih tinggi semestinya juga diikuti pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Eko menyebut perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu dimulai dari penguatan daya beli masyarakat secara organik, bukan hanya melalui stimulus jangka pendek. Salah satu caranya dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal. Kalau kita lihat juga manfaat dari pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat dari Gini rasionya, itu juga semakin mengarah ke masyarakat lapisan atas ya. Kita lihat terdapat ini ya, Gini rasio yang secara rata-rata itu sedikit meningkat ya, 0,363 menjadi 0,368 ya. Ini tentu pertumbuhan kok naik ya, pertumbuhan naik, tapi kok ketimpangannya Gini rasionya juga melebar begitu. Ini tentu harus dijawab oleh pemerintah ya, bagaimana kemudian bisa memformulakan sebuah peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tidak berkonsekuensi kepada hanya dinikmati oleh masyarakat lapisan atas begitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Gini rasio nasional naik 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Di wilayah perkotaan Gini rasio meningkat dari 0,383 menjadi 0,387, sedangkan di pedesaan naik tipis dari 0,295 menjadi 0,296.
Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan utang kereta cepat Wush akan diambil alih Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicle atau badan usaha milik negara khusus di bawah Kementerian Keuangan. Purbaya menjelaskan dengan skema tersebut nantinya tidak langsung membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, meski infrastrukturnya telah dikelola oleh pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan proses restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush akan dipercepat dengan mengalihkan pengelolaannya dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, proses pengalihan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026. Purbaya menegaskan pengalihan pengelolaan utang Wush tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, sebab nantinya aset dan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC akan ditangani melalui salah satu Special Mission Vehicle milik Kemenkyu seperti PT Sarana Multi Infrastruktur. Dialihkan Kemenkyu dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMP fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMB, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola pemerintah, tidak akan membebani APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi? Bukan. Pak, berarti nanti akan ada suntikan dana ke KCIC? Atau suntikan dananya melalui SMV, terus baru SMV ke KCIC? Enggak, SMP kan punya untung juga, kan? Sebagian biarkan ke situ keuntungan. Kira-kira begitu gambaran kasar. Dengan proses pengalihan utang tersebut, Purbaya mengungkapkan kepemilikan 60% saham KCIC yang saat ini dimiliki Konsorsium Indonesia juga akan dialihkan ke Kementerian Keuangan dan tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia. Sementara 40% saham tetap dimiliki Konsorsium China. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Proyek kereta cepat Wush masih menjadi beban besar bagi PT Kereta Api Indonesia. Meski pendapatan dan laba usaha tumbuh pada semester 1 2026, laba bersih KAI justru merosot 73,4% akibat membengkaknya rugi dari entitas asosiasi yang terkait dengan investasi di proyek Wush. Berdasarkan laporan keuangan KAI Group semester 1 2026 unaudit, perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar 314,03 miliar, turun tajam dari 1,18 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba terutama dipicu lonjakan bagian rugi bersih entitas asosiasi dan Ventura bersama yang mencapai 2,99 triliun pada semester 1 2026. Nilai tersebut melonjak lebih dari 3 kali lipat dibandingkan semester 1 2025 yang sebesar 948,19 miliar rupiah. Salah satu penyumbang terbesar berasal dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, Konsorsium BUMN pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, operator kereta cepat Wush. Kondisi ini menunjukkan investasi pada proyek tersebut masih menjadi tekanan utama terhadap kinerja konsolidasian KAI. Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Badan Pengelola BUMN Doni Oskaria menyatakan penyelesaian utang proyek Wush yang mencapai 7,26 miliar dolar dan membebani keuangan KAI akan dilakukan secara bertahap karena membutuhkan waktu. Berbagi sumber, IDX Channel.